Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ahmad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita mendengar cerita-cerita dusta dari guru sekumpul yang katanya Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari kuburnya mencium lutut guru sekumpul, ya. Tapi kali ini ada yang berbeda kaum muslimin. Di sini ada sebuah video, ada seseorang yang mengaku bahwasanya guru sekumpul ini keluar dari kuburnya. Jadi ketika dia berziarah ke kuburannya sekumpul, ke kuburannya Ijai, katanya si Ijai atau guru sekumpul itu keluar dari kuburnya, kemudian mencium lututnya. Ini kaum muslimin, ya. Ini kira-kira ceritanya bener apa nggak kaum muslimin, ya? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Dulu, ketika saya mendatangi kubur Abah Guru Sekumpul, saya datangi tuh kubur Abah Guru Sekumpul, kubur Abah Guru Sekumpulnya bergoyang. Jadi ketika dulu, ya, ketika orang ini pergi ke kuburannya sekumpul, tiba-tiba kuburan sekumpul bergoyang katanya kaum muslimin. Goyang apa? Goyang dompet. Kuburan bergoyang. Mungkin dia datang ke kuburan sekumpul sambil bawa apa itu, mini kompo, ya. Sambil bawa MP3 player, muternya lagu dangdutan, ya, atau musik DJ. Ya, jadi kuburannya sekumpul langsung bergoyang denger dangdutan, ya. Denger musik DJ. Atau denger musik ketimpringan yang katanya solawatan. Kuburannya bergoyang katanya. Itu kuburan apa biduan? Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Bergetar hebat teman-teman. Kubur Abah Guru Sekumpul yang seperti kamar pengantin itu bergoyang, terbelah, keluar Abah Guru Sekumpulnya, bangkit dari kuburnya, dan mencium lutut kaki saya. Kalian bisa bayangkan, Abah Guru Sekumpul bersimpuh di hadapan saya, dan mencium lutut kaki saya. Setelah Abah Guru Sekumpul mencium lutut kaki saya, dia masuk lagi ke kuburnya. Abah Guru Sekumpulnya bangkit dari kubur hanya untuk mencium lutut kaki saya. Tuh kaum muslimin, ya. Jadi kuburan sekumpul yang katanya sudah seperti kamar pengantin itu bergoyang, ya, ketika orang ini berziarah ke kuburannya sekumpul. Kemudian sekumpul keluar, ya, keluar kemudian mencium lutut orang ini. Kemudian setelah mencium lutut orang ini, sekumpul balik lagi ke kuburan, masuk lagi ke kuburan. Ya, seperti ular keluar dari lubang, gigit orang, matok orang, kemudian masuk lagi ke lubang. Ya Allah. Dan ada yang percaya yang seperti ini kaum muslimin. Kira-kira ada apa enggak yang percaya kaum muslimin? Kalian percaya? Tentu sebagian kalian mempertanyakan kisah ini. Bahkan mungkin sebagian dari kalian menyatakan ini adalah sebuah penghinaan yang besar kepada Abah Guru Sekumpulnya. Kalian marah kepada saya. Jika kalian marah, jika kalian tersinggung, apalagi orang yang mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuh kaum muslimin, ya, dengar. Ya. Ini video sindiran dari pemilik channel Maisha Al-Fatih. Ya. Pemilik channel Maisha Al-Fatih ini sebenarnya ngajak para mukibin sekumpul make otaknya, make akal sehat dan kewarasannya, ya. Kalian tentu nggak percaya ketika ada orang yang datang ke kuburannya sekumpul, ke kuburannya si Ijai, kemudian kuburannya si Ijai bergoyang, si Ijai keluar dari kuburan, kemudian mencium lutut orang yang berziarah ke kuburannya tersebut. Kalian tentu nggak akan percaya. Dan tentu kalian akan marah kepada orang yang mengaku seperti itu, ya. Apalagi kami, pecinta Nabi Muhammad SAW, kami lebih berhak marah apabila dikatakan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan untuk mencium lututnya si Ijai, untuk mencium lututnya sekumpul. Kami lebih marah lagi, ya. Kalian saja marah ketika ada orang yang mengatakan seperti itu. Marah, ya. Coba kalau kita lihat komentar-komentar yang ada di dalam video yang diposting oleh Maisha Al-Fatih di akun TikToknya, ya. Pengikut sekumpul itu marah.
nggak terima. Dianggap orang yang seperti ini merendahkan si Ijai, merendahkan sekumpul. Ya, coba kita baca komentarnya kaum muslimin. Coba, siapa ente? Emang lo wali Allah Ta'ala sampai abah guru nyium kamu? Itu sungguh pengkhianatan. Mudah-mudahan ada balasan untuk ente. Coba. Orang biasa. Sekompol itu kan orang biasa, bukan nabi. Ya. Orang biasa mencium lututnya orang biasa saja. Kalian bilang itu pengkhianatan. Ya. Kalian anggap yang seperti itu merendahkan sekumpul. Lalu bagaimana ketika kalian percaya Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburannya, kemudian mencium lututnya sekumpul? Itu kan lebih parah daripada orang ini. Ya. Lebih parah daripada orang ini seandainya itu terjadi. Tapi kan ini video cuma satir, sindiran. Ya. Supaya apa? Supaya para mokebenya sekumpul itu mikir, ya, dipakai akal sehat dan kewarasannya. Apa mungkin Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan untuk nyium lututnya sekumpul, kemudian masuk kuburan lagi? Emang dianggap Nabi Muhammad SAW itu siapa? Kok bisa-bisanya nyium lututnya sekumpul? Wong sahabatnya yang mulia, yang jelas-jelas dijamin surga, yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah keluar dari kuburan untuk mencium lutut mereka. Nggak pernah kaum muslimin. Orang-orang yang menjadi imam di Masjid Nabawi, ya, yang menjadi imam di Masjid Nabawi, di mana di sana ada makam Nabi Muhammad SAW, nggak pernah mereka itu didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW mencium lutut mereka. Nggak pernah. Ya. Coba, ada satu riwayat pun dari para imam yang ada di Masjid Nabawi yang mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW pernah keluar dari kuburan mencium lutut mereka. Pernah? Nggak akan pernah. Karena yang seperti itu nggak akan pernah terjadi. Itu bohong, itu dusta. Itu kedustaan yang besar kaum muslimin. Tapi biasanya orang-orang sufi, ya, penggemarnya sekumpul, biasanya justru akan mengatakan ya wajar. Karena mereka kan Wahabi. Wahabi kan nggak ada yang wali. Makanya mereka nggak pernah ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukan mereka nggak ada yang wali, tapi mereka nggak ada yang pendusta seperti sekumpul. Nggak ada. Nggak ada mereka yang pendusta seperti orang-orang sufi. Ya. Mereka orang-orang Wahabi, insya Allah, ya, mereka tidak ada yang pendusta seperti orang-orang sufi, ya, ngarang-ngarang dalil, ya, ngomong ini dari Nabi Muhammad SAW, ngaku sering ketemu Nabi Muhammad SAW, ya, nggak ada orang-orang salafi yang seperti itu kaum muslimin, ya, nggak ada. Kalau sekedar mereka bercerita mimpi pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu mungkin. Dan siapa saja mungkin untuk mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang syariat Islam yang sebelumnya tidak ada, maka itu jelas kedustaan. Tapi kalau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW mewasiatkan untuk selalu beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, taat kepada perintah Allah, ya, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa jadi mimpi itu benar. Tapi kalau orang-orang sufi biasanya nggak mimpi, nggak bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW, itu semuanya dusta. Karena biasanya kalau sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baik mimpi ataupun nyata, ya, klaim mereka itu rata-rata membawa ajaran-ajaran baru yang merusak syariat Islam. Dan musibahnya yang seperti itu malah dianggap
wali. Ya. Kalau sudah membawa syariat Islam yang baru, itu namanya wali, betul, tapi walinya wali syaiton, walinya iblis, ya. Yang seperti itu walinya iblis kaum muslimin, ya. Cobalah kaum muslimin, ya. Boleh dibuktikan. Cari satu saja orang-orang yang disebut salafi, yang disebut wahabi, yang mereka berdusta bahwasanya mereka pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung, secara sadar. Ya. Kalau ada, yakin bukan dari kalangan Wahabi, dan yakin itu pendusta. Ya. Dan coba sekarang ini, kalau masih ada wali, coba suruh itu datangkan Nabi Muhammad SAW, suruh keluar dari kuburnya. Kan sekarang ada orang-orang yang kalian anggap wali. Bahkan ada orang-orang yang mengklaim pernah, bahkan sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Coba sekarang suruh Nabi Muhammad SAW keluar, disaksikan seluruh jamaah yang ada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, ya, atau di mana sajalah. Coba, ya, suruh keluar, ya, biar menjadi bukti. Dan kami yakin, kami bersumpah demi Allah, kalian gak akan bisa melakukan, sekalipun gak akan bisa melakukan. Ya, karena apa? Karena itu semuanya dusta. Orang-orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar, itu semuanya pendusta. Itu semuanya pembohong. Pembohong kaum muslimin. Ya, semuanya pembohong. Kalau memang tidak bohong, buktikan. Buktikan. Jangan kalian beralasan orang-orang tertentu saja yang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu bohong. Ya. Bukankah pernah ada cerita, ini videonya beredar, dan orangnya itu yang bercerita masih hidup. Ya. Siapa itu perempuan dari kalangan Ba'alawi itu? Halimah Alaidrus. Ya. Halimah Alaidrus pernah cerita bahwa di Surabaya ada rumah seorang Habib yang setiap hari membaca apa itu ya, Simtuduror atau Rotibul Haddad lah, atau yang seperti itulah, kitab-kitab ya, kitab-kitab sampah itulah kaum muslimin, ya. Jadi ada seorang Habib yang dia itu setiap hari membaca kitab tersebut, dan membacanya itu sore hari, ya. Dan setiap hari juga Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Habib tersebut, sampai disaksikan oleh tetangga Habib tersebut yang orang Cina, ya, yang masih kafir, belum Islam. Dia bisa melihat Nabi Muhammad SAW setiap hari di rumah, ya, Ba'alawi tersebut. Ya, kemudian sampai ketika Ba'alawi tersebut mau ke masjid, keluar mau ke masjid, ditanya sama tetangganya, "Bib, sendirian aja, Bib?" "Iya, sendirian." Itu temannya Habib nggak ikut." "Siapa ya?" "Itu yang setiap sore ada di kamar Habib, yang orangnya ganteng, orangnya apalah." Ya. Kemudian Ba'alawi yang pendusta itu ngomong sama tetangganya yang Cina itu, "Kamu lihat, kamu lihat, itu yang kamu lihat itu adalah Rasulullah SAW." Sampai kemudian katanya tetangganya itu terkagum-kagum. Orang kafir saja bisa melihat Nabi Muhammad SAW, apalagi orang Muslim. Ya, jadi kalau memang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sekarang coba buktikan, ya. Dan dari video sekumpul itu jelas, ya, jelas. Ketika dia mengatakan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburnya mencium lututnya, itu pendusta. Wallahi itu pendusta kelas kakap, ya. Kalau memang itu diucapkan oleh sekumpul, berarti sekumpul itu pendusta kelas kakap, ya. Dan seandainya itu tidak benar diucapkan oleh sekumpul, mudah-mudahan sekumpul itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang membuat cerita-cerita mengatasnamakan sekumpul tersebut, mudah-mudahan dia segera menuai hasil dari apa yang dia usahakan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.